tadi sampai hmm, USBN. iya sampai USBN. Oh iya, tadi belum disebutin USBN singkatannya ujian sekolah berstandar nasional. Masih. Nah, Hmm, kalau di SD ini USBN memang hampir tiap tahun terselenggara ya. iya, Namun saat terakhir pandemi kemarin, akhirnya dibuat sebuah rata rapot. Oke, lanjut Ci. Kalau iya, iya, misalnya kita kritisi USBN kan muaranya itu adalah nilai. iya betul. Di mana nilai tertinggi dia mempunyai hak eksklusif yaitu dia bisa memilih SMP Hmm, favorit atau SMA negeri yang kira-kira terbaik. Tapi sekarang sudah diredam dengan adanya sistem zonasi oleh PPDB. Tapi tetap saja apa namanya kalau kalau kemarin sih sudah berdasarkan umur. Tapi kalau misalnya keadaan kembali normal, biasanya West Band sistem zonasi itu masih berdasarkan nilai. iya, Nilai ini mengakar dari SD, ini maksudnya jangan nilai ya, skor. iya. Skor ini akan mengakar dari SD sampai perkuliahan. Nah, itu dia. Kita menjadi masyarakat yang gila akan nilai lebih besar, tapi prosesnya tidak dijalani dengan baik. Misalnya gini sih, ada salah satu misalnya orang, dia walaupun misalnya perkuliahan dengan IPK di atas 3,8, dia lulus. Tapi ternyata prosesnya sangat mencontek dan dia bangga misalnya menyelesaikan perkuliahannya tersebut. Sekarang ada nggak sih orang yang misalnya dia belum mengerti terkait dengan perkuliahan itu, akhirnya walaupun nilai dia bagus, misalnya dapat B atau C atau A sekalipun, dia mengulang lagi. Ah, saya ingin mengulang perkuliahan ini karena saya tidak mengerti akan apa namanya materi yang diajarkan oleh dosen, sehingga kemungkinan dengan 2 kali mengambil kelas ini saya bisa mendapat penilaian atau misalnya dapat mengerti substansi dari materi-materi yang disampaikan. Itu kan Nah, nggak ada iya, Ji. iya Ya, itu masalahnya. Jadi gimana jadi ya? Ini berorientasi kepada skor hingga output dari pembelajaran itu tidak bernilai, gitu kan? Nah, itulah iya seperti benar halnya Ji. aku bertanya, eh, kamu menjawab kan seperti itu. Hmm. Jadi Dan ya, kalau kata apa ya? Siapa tuh guru itu memang seniman kan, gitu kan? Memang artis. iya Tapi artis. jangan Era. menjadikan siswamu itu seperti lukisan yang kamu buat, tapi jadikanlah dia seorang yang pandai melukis dengan karakternya dan ciri khasnya sendiri. Nah itu yang terjadi kan hari Iya. ini. Sila hanya ini menjadikan dia seperti lukisan kita ya, kita tipenya seperti ini dia menjadi. Wah, kemudian sudut pandang pemberian skor itu kalau ya inilah sifatnya satu arah itu tadi aku bertanya kamu menjawab aku dia. Iya. Iya. Nah Dan ini kadang ya oke, lanjut. dan kadang-kadang dengan nilai tersebut manusia itu tidak menjadi merdeka Ji. Dalam Nah, pikirannya bagaimana cara untuk mendapatkan nilai tertinggi walaupun dia berlaku curang. Nah, hal ini kan menjadi sebuah apa namanya? Tanda tanya ataupun kesalahan fatal dalam iya. penilaian di USBN ini. Ada satu negara tuh yang tidak boleh menuliskan nilai dari ortesnya. Gue lupa negara mana. Ada di paparan Pak Anies pas waktu dia jadi Menteri Pendidikan. Hmm, Polandia apa kalau nggak salah ya. Polandia. Dia kalau nggak salah Polandia. Tapi lupa deh. Tapi ntar gue hmm. coba cari-cari lagi. Nah itu sih Ji. USBN ya akan menjadikan manusia tidak merdeka. Terus Nah ini UN ya ah gimana nih? ini kita kaitkan ke ini. Tadi kan sempat dibahas epistemologi dengan dasar kesadaran kritis ya kaum bertindas. Nah ini pertanyaan dari Ibnu Fadli ini. Jadi aksiologi atau terapan dalam ranah pendidikan dasar. Nah ini kan masih nyambung nih dengan tadi USBN skor penilaian.
Nah, bagaimana penerapannya di pendidikan dasar dengan kualitas siswa masih statis? Aksiologi, pertanyaan si Boye ya. Coba Iya, saya scroll dulu ya. Saya iya, scroll dulu Ji ya. betul ya. Aksiologi terhadap kualitas berpikir secara statis. Oke. Eh, caranya caranya mudah. Caranya mudah. Jadi gini ya, Ji, di Iya, satu iya. masa gue pernah jadi guru kelas 6. Jadi guru Nah, kelas 6 itu eh, bisa diajak buat dialog, bisa diajak buat berpikir, karena referensi pikiran dia berdasarkan pengalamannya sudah panjang. Sudah 6 tahun dia mengenyam bangku di persekolahan, kemudian dia tahu lah misalnya kalau ditanya dia bisa mengemukakan argumen. Cara pertama yang masih statis kan datar, dia masih apa ya namanya kesadaran tingkat pramagis atau intransitif yang dia belum sadar ada apa-apa nih. iya, Cara iya. cara cara terbaiknya adalah coba analisa sebuah kasus yang paling melekat dengan dirinya sendiri. Misalnya coba, kan kalau di sekolah negeri mohon maaf Ji ya, hampir mayoritas kurang kurang mampu. Coba rumah kamu berada di dalam apa namanya lingkungan kamu, rumah di dalam lingkungan kamu, coba lihat di sekitar kamu. Apakah ada rumah yang lebih besar dari kamu? Itu kenapa ya? Hmm, Nah, coba tanya. Jadi biarkan dia untuk menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian setelah dia, oh iya, kenapa ya? Oh, apakah kemiskinan? Dia kan akan berpikir banyak tuh. Karena saya banyak. miskin, Pak. Miskin kenapa? Tanya lagi. Jadi proses dia mencari jawaban itu menjadikan dia belajar. Kan kalau di persekolahan itu kan kita apa yang akan diajarkan, bukan bagaimana caranya belajar. Ya, Hmm, Anji ya. iya. Bagaimana cara belajarnya itu adalah menemukan sebuah jawaban yang dikemukakan oleh gurunya. Gurunya bertanya terus, tapi intinya adalah tidak memframing siswa dengan jawaban kita. Biarin Nah, aja dia, iya dia membuat mengemukakan jawabannya saja. Dari statis itu lama-lama akan fluktuatif dia. Oh, dia hmm. sadar mungkin ke majis, wah, nanti dia akan ke naif, dia nanti akan ke kritis, dan mungkin nanti akan bisa menjadi pelanjut Paulo Freire yang kedua, murid dari Wah, Fadli. keren. Keren banget ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ada lagi sih tambahannya mungkin cukup ya. Ah, yang mana? Yang kurikulum? Ci, Yang ini apa? yang tadi Merdeka Boye, Belajar. Boye. Oh, boya. Nggak usah. Ya, Intinya kesadaran iya, doang kan? kesadaran. Nah, iya, ini kemudian ada lagi nih dari Cynthia Fani. Dia terima kasih Cynthia Fani ini. Saya ingin bertanya, tadi kan dibahas bahwasanya peserta didik itu sebagai penentu, sedangkan pendidik sebagai fasilitator saja. Seperti halnya pernyataan Ki Dewantara bahwa peserta didik memiliki apa nih? Oh, ini terkunci nih pertanyaannya. Memiliki Memiliki apa memiliki nih? kodrat Ada nih? kodrat kali aja ya, Iya. memiliki kemampuan sendiri kali ya. Nah, iya mungkin intinya dia ingin menanyakan ya mungkin bentuknya seperti apa gitu, ataupun kita sebagai pengajar bagaimana gitu kan contohnya mungkin. Oke, sebagai fasilitator. Memang benar. Kan Hmm, inti dari pendidikan kritis itu adalah dialog. Kalau kita menyuapi, itu artinya kita bukan sebagai fasilitator, jadi sebagai hmm, pengajar yang saklek. Kalau ada dialog, kan kita akan memfasilitasi bagaimana pemikirannya, nanti hmm, tujuan pemikirannya seperti apa. Nah, Ki Hajar Dewantara kan apa namanya banyak pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dari berawalan tri ya, Ji. Ada Tri hmm, Rahayu, Tri Loka, Tri apa lagi?
Trisentra, Tripusat, iya, Trisentra, trilogi, trilogi. Kemungkinan dia ada obsesi terkait dengan wanita tri. Lu cari Ji yang tri juga Ji. Saya ada mau kalau teori tri apa? jiwa Trigo itu mah, tri itu ini apa ya? Kalau dalam matematika itu bahasa yang pasti, tri itu sudut Oh, gitu, dari tri itu bahasa segitiga, pasti ya. segitiga itu kan ABC. Semua bangunan pasti ada segitiganya kan ya. Jadi manunggal kalau kata ini, kalau kata Gio Tejo. Ya ini cuma selingan aja. Iya. Nah, ini Ki, kita jadi kayak ini ya menggambarkan bahwa ya simpelnya itu pada intinya kan kita ingin mengembangkan potensi yang ada pada diri anak. Maka kadang Oh, di Ji ada di Ji lanjutan oh, pertanyaannya Ji. oh iya, 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 memiliki kodratnya sendiri. Tapi kenyataan saya sebagai pendidik di SMK swasta, kesadaran akan kodratnya bagi peserta didik sangat minim, apalagi pada masa PJJ ini, dalam masa pandemi ini, dan banyak yang, wah, mungkin akhir, ya apa gitu, berpendapat bahwa kita harus mengerti akan keadaan saat ini dan memaklumi hal tersebut. Sedangkan kita sebagai pendidik pasti memiliki target dan kemampuan siswa. Sedangkan kita sebagai pendidik pasti memiliki target dalam kemampuan siswa. Bagaimana pendapat kalian? Nah, ini pernah dikritik sama Angelis nih. Ji, Sekolah, orang tua. kopi ergo sum. Iya, aku ngopi maka aku ada. Iya. Kopi harus. Iya, Ki. Ini iniannya Ibnu dengan istrinya sangat kritis sekali ya. Wah, iyalah. Cocok dia. Memang Muhammad ini banyak yang kritis-kritis. Iya. Oke, target dalam kemampuan siswa. Jadi dari awal ya, sistem pendidikan kita kan bermuara pada sertifikasi atau ijazah, Ji. Yang tadi kita bilang, Ji, bahwa sekolah ini memonopoli ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu harus didapatkan dari sekolah dan tidak di luar dari sekolah. Sekolah itu kan punya target KKM, minimal kelulusan. Apakah siswa yang kurang dari KKM akan menentukan ia ke masa depannya? Enggak kan? Kita lihat aja deh, kita banyak pengangguran terdidik, Ji, yang lulusan kuliah tidak match dengan tidak match dengan dunia kerja, mungkin nyambung ya dengan SMK. Kalau SMK kan memang ada proses magang, memang aktif untuk bagaimana untuk pekerjaannya. Tapi yang saat ini coba bahwa kita harus mengerti akan keadaannya. Oh, dalam pandemi ya, pandemi. Jadi ya Cynthia bebaskan saja dia sesuai kodratnya. Kan yang tadi Panji bilang, mau siapapun gurunya, mau sekolahnya sebagus apapun, gurunya sebagus apapun, kodrat diri sebagai penentu pendidikan yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi bebaskan saja, biarkan dia memahami apa yang harus dipahami oleh dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya memang tidak match sesuai assessment itu, ya biarkan saja, memang itu kodratinya. Iya. Nah, mungkin apa ada bisa jawaban lain, Ji? Jadi gini ya, kalau di Indonesia itu kan sebenarnya sudah ada solusinya dan juga penjelasannya dari Ki Hajar Dewantara ini. Nah, walaupun memang pernah ada kritik yang keras juga, ya seperti yang tadi Bung Eki bilang bahwa seperti halnya tokoh Ivan Illich, dia itu kritiknya sangat keras ya memang dia. Jadi kritiknya salah satunya itu selain ke sekolah, dia kritik terhadap ini ya orang tua, oknum lah gitu kan bahasanya seperti itu. Nah, jadi dalam dunia pendidikan sekarang ini, ya mungkin subjektivitasnya mengatakan bahwa
ada beberapa sedikit orang tua yang menganggap bahwa hanya sekolah lah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Kan seperti itu. Sehingga orang tua itu menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada guru di sekolah. Nah, walaupun memang tidak semuanya, banyak orang tua yang bertanggung jawab saya masalah itu. Kemudian Iya. pandangan lain juga nih. Jadi, dari sistem ini kan akhirnya muncul strata sosial dari epistem yang berlaku hari ini menyebabkan gaya berpikir juga terhadap manusianya di kelas bawah dan juga kelas atas. Nah, orang tua yang kurang mampu, dia beranggapan bahwa keinginannya anak mereka bersekolah itu, dia tujuannya itu adalah agar apa? Agar ketika dia mendapat ijazah, kemudian dia mampu mendapatkan uang dari hasil pekerjaannya setelah tamat sekolah. Nah, itu orientasinya. Mereka tidak peduli hal-hal lain. Nah, makanya udah cepetan lulus. Udah kuliah sekolah di sini. Nanti kamu biar bisa kerja di sini, kuliah di sini biar bisa kerja di sini. Tapi ada juga seperti ini, kondisi yang dimana orang tua kelas menengah ke atas itu dia menyerahkan anak mereka ke dalam ini guru. Ya, yang lebih ini lagi, berikannya lagi ke dalam asuhan guru supaya anaknya tidak sampai mempelajari apa-apa yang diajarkan oleh orang-orang miskin. Nah, itu yang repot itu. Akhirnya apa? Tidak bertemunya antara dua kehidupan yang saling membantu dalam realitas kehidupan masyarakat. Nah, inilah yang menimbulkan strata pertemanan, strata sosial dalam anak juga. Nah, sehingga apa? Itulah makanya istilah bahasa Ki Hajar Dewantara itu sekolah menjadi tempat berkumpulnya tiga lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena disitulah mereka dapat bertukar pikiran. Bertukar pikiran maksudnya apa? Bermusyawarah menentukan bagaimana kehidupannya di rumah, di sekolah, tokoh masyarakat, apa yang bisa diajarkan kepada peserta didiknya. Hari ini kan ketika orang tua datang ke sekolah dan menjemput anak, kemudian hal yang sifatnya teknis, tapi perlu adanya perlu adanya pencerahan dari para pendidik, para guru. Nah, bagaimana konsepsi penanganan siswa di rumah, penanganan anak di rumah. Karena memang ini kita harus membedakan antara orang tua posisinya terampil mengurus anak, tapi belum tentu terampil mendidik anak, mengajarkan pengetahuan anak itu. Selama WFH ini, nah kita juga, kalau saya beranggapan bahwa kita sebagai guru tidak terlalu memaksakan bahwasanya ia harus mencapai target ini, apalagi selama WFA. Nah, asalkan dia ada kemauan dan juga kurangi yang sifatnya tugas-tugas mencari skor. Nah, seperti itu. Asalkan dia masih ada kemauan untuk mempelajarinya, ada komunikasinya, itu masih normal saja, normatif kan seperti itu. Cara kita harus menyadari bahwa kita sebagai bahwa orang tua memang terampil mengasuh anaknya, mengurusnya, tapi dalam hasil pengetahuan mereka belum terampil. Nah, mungkin itu saja tambahannya. Mungkin ada tambahan juga dari Bu Eki atau Iya, selama pandemi ini kan diterapkan kurikulum darurat ya. Kurikulum darurat intinya adalah bagaimana dalam pengajaran itu dicari KD yang paling esensial, kompetisi dasar esensial. Jadi tidak secara seperti luring, seperti tatap muka. Jadi kita bisa ambil persentase beberapa persen dari kompetisi dasar yang bisa kita ajarkan. Nah, proses pengajarannya juga kan tadi Ki Hajar Dewantara ya. Iya. Nah, dalam Ki Hajar Dewantara itu ada namanya teringa, ngerti, ngerasa, sama ngelakoni ya, Ji ya. Ngeroso, ngerti, ngelakoni. Jadi dalam sebuah gambaran tema besar pembelajaran yang Ibu ajarkan, bagaimana buatlah peserta didik itu memahami walaupun sedikit, paham, dia mengerti, oh ternyata substansi dari pelajaran ini apa. Kalau bisa dikaitkan dengan tema-tema pendidikan kritis tentang fenomenologi yang ada di sekitar siswa itu sendiri, yang bisa diambil secara general. Karena kan biasa satu sekolah itu kan satu lingkungan masyarakat yang ada kan, Ji ya. Jadi bisa jadi
permasalahan sosial itu mungkinan sama. Terus ngerasa adab. Ya udah, kan ada bilang ya, adab itu lebih penting dari ilmu. Iya iya benar. Adab dulu, bagaimana pembiasaan terkait apa namanya keimanan, hormat terhadap guru. Nah, terus melakukan. Jadi karena di WFH ini kita memang terkungkung oleh ruang dan waktu, ya mudah-mudahan pembelajarannya Cynthia Fani ini bisa dieksplor lagi lebih kreatif untuk supaya peserta didiknya melakukannya seperti apa ya? Ya pokoknya dalam tanda petiknya dia bergerak atas dasar kemauannya sendiri, bukan atas perintah dari perintah dari gurunya. Berarti harus disentuh tuh kesadarannya dia. Proses Iya, menyentuh kesadaran dia itu ya berdasarkan dialog. Cynthia Fani itu harus dialog, harus mengerti permasalahannya, harus berada dalam zona murid itu sendiri, bukan zona framing pemikiran Fani itu sendiri. Jadi kalau jadi misalnya ya memang belum ada kesadaran katanya, ya Fadi harus bagaimana menyentuh problematika kesadaran itu sendiri dengan berperan sebagai eh, individu si murid itu sendiri masuk ke dunianya. Kalau gue sih gitu sih, Ji. iya. Yang Jadi penting, benar emang seperti kata ini Bung Eki harus ada dialog. Karena dalam dialog itu ada moralitas heteronom yang kita transfer kepada siswa. Nah, ketika ada dialog, kemudian dia sudah terbiasa, itu akan menjadi moralitas otonom di dalam dirinya. Karena memang sudah terbiasa dan sudah mengetahui. Artinya sudah mulai terbangun kesadarannya. Ketika apa? Ketika ia mulai tahu, bukannya ketika ia mulai mau, ketika ia mulai mengerjakan, dan ketika ia mulai terbiasa, kalau sudah terbiasa baru tahapannya ikhlas. Ya, jadi kurang lebih seperti itu tahapannya, tidak bisa langsung sadar. Nah, kan kayak gitu. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya sebagai pendidik. Saya rasa si harus Benny, optimis lah. Nah, Benny, kemudian mana ada, ada Benny? iya, itu Ki. Ya, uh, Ki, silakan Ki. Dari Benny Sumarna nih. Oh, Hmm, jadi ada distorsi ya. Misalnya awalnya sudah tumbuh, kemudian selanjutnya dia berubah jadi konvensional gaya bank. Sebenarnya itu eh, pertanyaan yang kita harus bahas terkait dengan kesadaran, Uji ya. iya, Tadi dulu. Oke. lanjut Ki. Bung Beni misalnya pengajar dengan gaya yang sangat berapi-api karena rahang yang besar sesuai dengan ciri khas Bung Beni. Bung Beni memaparkan terkait dengan pengajaran dengan dialog. Kemudian tiba-tiba dapat guru yang maunya udah buka buku kalian halaman segini. Nah, akhirnya tidak ketemu tuh dari yang tadi ya mungkin sudah berada masuk dalam kesadaran kritis, turun lagi jadi kesadaran intransitif. Jadi dia nggak ada apa-apa di sini, nggak ada apa-apa. Nah, Bung Beni sebagai Oke. pendidik, ya Bung Beni sebagai pendidik kan ibaratnya eh, murid Bung Beni bukan hanya di kelas Bung Beni itu sendiri, semua murid, semua guru Bung Beni. Jadi Beni harus juga mengetahui bahwa mantan murid Bung Beni itu bukan mantan, tapi murid yang tetap harus dipegang Bung Beni. Walaupun dia gurunya siapa, tetap ajak misalnya dia di luar ruang kelas untuk dialog. Gimana pembelajarannya? Sekarang lagi apa? Gimana keadaan hari ini? Dengan versi-versi pembelajaran yang Bung Bedi dulu sempat ajarkan. Jadi intinya dari jawaban ini adalah tidak ada namanya mantan murid dan
pembelajaran itu bukan hanya dalam ruang kelas. Jadi Bung Beni bisa melakukan di mana saja atau bisa punya les private sendiri. Ayo Beni mantan muridnya, ayo sini les sama Pak Beni. Sekalian di samping Beni dapat apa namanya perkembangan dari peserta didik dan juga tetap dapat mengawasi bagaimana kesadaran peserta didik Bung Beni ini mencapai pada titik paling maksimal. Itu sih Ji. Nah, Itu tambahin aja Ji. ya cukup. Jadi begini, tanyanya bagus-bagus ya. Nah, kayak kita ini perlu juga nih membahas bahwasanya kan, jadi kondisi hari ini perlu solusi ya. Namun sebelum kita membahas solusi, ini kan kalau kita lihat bahwa memang kesadaran-kesadaran diskursus sampai dalam tataran praktis, membangun kesadaran kritis, terus pendidikan yang sifatnya memanusiakan manusia, potensi siswa benar-benar dikembangkan. Ini kan ini ya tadi mulai mengikis ataupun hilang substansinya. Nah ini sehingga apa? Sehingga terlihat bahwasanya kebudayaan kritis ini terlihat bisu. Nah ini bagaimana nih cara kita merobohkan kebudayaan bisu tersebut, ataupun mungkin bisa dibahas juga dari segini ya, sebelum cara menghancurkannya, cara apa, kita berangkat dari mana, kan seperti itu. Apa Ji? Budaya bisu Ji. Iya. Budaya bisu itu kan kita pahami bahwa mereka sebenarnya tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu Ji. Jadi akhirnya mereka bisu. Iya. Kalau Bung Panji kan filosof, jadi dia tahu akan ketidaktahuannya. Kalau orang budaya bisu itu tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Sehingga orang-orang seperti ini kan yang Tan Malaka bilang, sebagai orang terdidik, bangunkanlah yang duduk. Kemudian setelah dia bangun, ajak berlarilah mereka. Itu dalam keadaan filosofis yang sangat dalam, itu adalah bagaimana kita sebagai orang yang mungkin sadar memaknai proses kebisuan ini harus cepat-cepat kita hilangkan Ji, harus cepat-cepat kita musnahkan, purnakan. Nah, caranya adalah seperti itu, dengan berbagai pedoman yang tadi, menghilangkan pendidikan gaya barang, melakukan dialogis, melakukan pembelajaran yang substansi dirinya sendiri dengan mengkodifikasi realitas sosialnya, kemudian dekodifikasi dengan mengkritik kenyataan dalam sosial itu sendiri, sehingga budaya bisu itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi dia akan tahu dari ketidaktahuannya, seperti Bung Panji, filosof. Amin. Ini apalagi nih Bung Eki nih, wah tingkatannya makomnya udah tinggi udah. Waduh. Amin. Allah. Nah, artinya memang ya itu tadi, saya sepakat bahwasanya ini ya, memang fenomena dia tidak tahu dari ketidaktahuannya itu muncul ya, dan juga ada di dalam kehidupan masyarakat, ataupun mungkin itu ada pada diri saya sendiri kan. Nah, namun yang menjadi permasalahan ketika dia sudah stagnan gitu kan, menganggap bahwasanya wah sudahlah begini, dia sudah nyaman pun ya, dia merasa seperti itu, kemudian ya dia nyaman pun ya dia nyaman dengan tidak nyamanan. Nah inilah kaitannya termasuk dalam problem kesadaran pendidikan. Apa Ci? Suara lu kurang jelas. Iya, jadi kan ini fenomena dia tidak tahu dari ketidaktahuannya ini kan merupakan problem menuju kesadaran kritis. Nah, entah itu dia masuk dalam kategori magis ataupun naif, artinya memang masih jauh kita melihat sampai pada kesadaran kritis. Kadang-kala nih kita nih sebagai manusia hanya ada dalam tataran kesadaran naif. Kemudian
kita kadang-kala kritis, besok naik lagi. Nah, makanya saya beranggapan bahwa pentingnya seperti halnya ini ya, diskursus seperti ini justru semakin menguatkan saya kan, seperti itu. Semakin menguatkan saya. Agar apa? Tentunya agar sebagai pendidik kita mampu dan mau melakukan pendidikan kritis terhadap siswa kita. Tidak hanya menjadikan dia sebagai lukisan, kemudian yang kita gambar sesuai dengan keinginan. Kalau misalkan Bu Eki sendiri melihat pendidikan yang demokratis itu, pendidikan yang membebaskan, merdeka, demokratis itu seperti apa? Iya, pendidikan demokratis adalah pendidikan yang membuat kita bebas untuk berpikir, Ji. Bebas berpikir, bebas berkarya, bebas mengemukakan pendapat. Nah, sekarang kan ini apa namanya ya, menjadi problematika. Coba deh, kalau misalnya kita dalam sebuah pembelajaran, ayo siapa yang mau nanya? Kan itu tidak ada yang mau bertanya. Ataupun di tingkat universitas sekalipun, siapa yang mau bertanya atau mau mengemukakan pendapat, pasti akan sepi dari hadirnya tunjuk tangan. Karena apa? Karena apa namanya, dari proses bangku sekolahnya dia mendapatkan pendidikan yang tidak kritis, pendidikan yang sekiranya hanya sebagai apa namanya kontinuitas saja, hanya ya SD, SMP, SMA. Dia tidak menyentuh substansi dari pembelajaran itu sendiri. Bagi dia, dari naik kelas 1 ke naik kelas 2 itu adalah belajar. Padahal belajar kan tidak seperti itu, Ji. Belajar itu kan sebuah rangkaian yang sangat problematik, yang dimana belajar itu ya harus dengan daya usaha kita, dengan bimbingan guru tentunya. Jadi menurut gue pendidikan yang demokratik adalah pendidikan yang harus dipunyai Indonesia, dengan cara pendidikan yang bisa untuk bebasan berpikir, bebasan berpendapat, dan bebasan berbicara. Itu aja sih, Ji. Kemudian ini Faridi nih, silahkan tanya Faridi. Bung Faridi, ini dia salah satu guru yang menginspirasi juga nih. Ya Faridi. Nah, sambil berjalan nih, jadi kalau kita, oh ya udah ada nih. Nah, kata Pak Riri ini, bagaimana pendapat Bung tentang metode menghafal dilihat dari sudut pandang pendidikan kritis? Wah, bagus sekali nih. Ini bagaimana nih? Menghafal. Coba Bung, kalau gue ya, menghafal itu adalah warisan kolonial, Ji. Jadi kita tidak bisa merdeka sendiri dalam berpikir. Jadi kan kesuplai terus tuh oleh gurunya, benar nggak sih? Iya. Apa namanya? Salah satu ciri dari pendidikan kolonial adalah bagaimana para peserta didik ini tidak dapat berpikir secara mandiri. Jadi disuapi dengan adanya apa namanya, kita melakukan pelayanan, nah seperti itu. Menghafal itu salah satunya adalah mengikis proses kreativitas, Ji. Menurut gue ya. Penghafal itu mengikis proses kreativitas. Kenapa seorang guru menyuruh misalnya apa arti dari atmosfer misalnya? Atmosfer adalah lapisan bumi paling luar. Itu kan jawaban normatif, jawaban yang apa namanya? Jawaban yang hanya satu. Coba dia menjawab hal-hal yang lain. Apakah misalnya atmosfer adalah seperti sarung bantal, Pak? Bumi kita itu adalah bantalnya. Yang atmosfer itu adalah sarungnya, jadi melindungi dari serangan meteorit, yaitu iler kita. Nah itu kan untuk mendapatkan jawaban itu membutuhkan proses kreativitas yang sangat tinggi, Ji. Apakah itu akan disalahkan? Ya tentunya bagi
guru yang tidak mempunyai apa namanya sistematika pendidikan kritis pasti itu akan salah. Jadi dia tidak mau ada alternatif jawaban. Jawaban utama adalah jawaban dari gurunya. Jadi tidak ada proses pertukaran dialogis antara guru dan peserta didik. Kan mengajar juga belajar, belajar juga mengajar saat itu kan. Jadi kita sama-sama saling mengisi untuk mengetahui apa yang diketahui oleh peserta didik kita, yang belum kita tahu ya kita ambil, apa yang misalnya menjadi kekurangan kita bisa dikritik oleh guru, muridnya ya silakan. Itu sih Ji kalau dari gua. Iya, kan kalau menghafal masih C1 dah. Iya kan C6 dong gitu kan. Iya, paling kalau kita apa sih guyon sesama itu sama seprofesi. Apa sih itu mau C1 sampai C6 dong. Nah, kan biasanya kan begitu. Udah paham begitu. Nah, maksudnya kalau saya seperti itu. Jadi ya kalau misalkan informasi itu tidak ada ya kita terima dulu agar kita tahu kan. Ya entah itu tapi yang menjadi permasalahan itu ketika itu penghafal itu diulang-ulang kembali dalam hal pembelajaran yang lainnya sehingga kita tidak membuka. Jadi begini ya, kalau kita harus membuka juga agar ya peserta didik, kader kita apa segala macamnya itu dia mampu berpikir kreativitas, gitu kan? Dia memikirkan apa? Nah itu kita harus dibuka oleh kita. Karena emang ketika tidak ada dialog untuk membuka itu akan menjadi kebiasaan juga bagi diri peserta didik. Nah, makanya emang sangat penting bagi tadi yang termasuk mereka harus perlu dialog. Nah, salah satunya dialog keterbukaan jawaban dari siswa itu pun kita harus buka kepada mereka. Agar mereka makin percaya diri, oh saya seperti ini nih. Dan kita menggambar titik saja di papan tulis, kemudian kita suruh meneruskan, coba kamu gambar ini menjadi gambar, apa yang ada di imajinasimu. Wah, itu berbeda-beda kan. Nah, kita harus buka hal seperti itu. Karena kalau misalkan tidak dibuka, ya mereka itu kan sifatnya hanya patuh saja. Maka dalam diri kita sebagai pendidik, kita harus menyadari itu dan membuka kepada mereka. Mungkin itu ini tambahannya dari saya, Ki. Oke, selanjutnya nih. Jadi begini, pendidikan yang berguna itu seperti apa dan hakikatnya bagaimana untuk mencapai itu dalam kondisi hari ini, Ki. Oke. Jadi kalau untuk pendidikan hari ini yang ideal ya Ji ya. Iya. Jadi aku coba pakai konsepsi dari Ki Hajar Dewantara, Tri Rahayu, Hamemayu Hayuning Sariro, Hamemayu Hayuning Bongso, terus yang terakhir Bawono ya kalau nggak salah. Iya, Bawana. Iya. Iya, Bawana lah. Mungkin Panji karena orang Sunda jadi Bawana. Agak susah ya, Bawana. Ya. Jadi ya tujuan pendidikan kita harus sesuai dengan konsepsi tiga pemikiran itu tadi. Gue setuju banget. Jadi bagaimana pendidikan ini membuat hidup sejahtera. Yang pertama kan Hayuning Sariro. Hamemayu kan artinya mempercantik Hamemayu. Hayuning Sariro. Jadi kita ambil apa namanya esensinya ya. Bagaimana kita tujuan pendidikan ini agar hidup kita sejahtera. Pertama, hidup sejahtera ini gimana sih caranya? Oh, ternyata caranya hidup sejahtera ini mungkin masih dalam kesadaran intransitif. Jadi nggak bisa kita paksakan langsung kesadaran kritis, nggak bisa. Intransitif dulu. Kita bagaimana untuk menghidupi kesejahteraan kita dulu. Perut sudah terisi, bagaimana makanan sudah, dan selanjutnya ya bangsa Ji. Jadi setelah hidup kita mungkin sudah sejahtera, kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi, kita lihat kita sebagai sebuah entitas, sebuah bangsa. Kita mempercantik bangsa kita dengan apa? Oh, bangsa kita kekurangannya apa sih? Minat baca kah? Misalnya lapangan pekerjaan kah? Nah, kita lakukan hal yang terkecil, biasanya minat baca yang kecil. Kita ajak misalnya orang-orang di sekitar lingkungan rumah kita untuk main ke rumah kita, yuk baca buku, anak-anak kecil. Kita galakan gitu.
Nah, setelah hidup sejahtera, entitas kita sebagai bangsa itu sudah dibangun atau sudah diajak untuk maju bersama, kemudian kita jangan lupakan alam semesta, Ji. Howard Gardner kan kenal Ji ya, Iya. yang 8 kecerdasan. Dia memunculkan satu lagi, Ji, kecerdasan alam. Nah, tapi Bawono ini mempercantik alam semesta. Alam semesta kan bumi dan seisinya. Oh, ternyata pendidikan ini ya juga kita harus sadar bahwa di kehidupan ini bukan hanya manusia saja, tapi kita punya binatang, punya hutan, punya apapun itu harus kita jaga. Jadi jadi tujuan pendidikan yang ideal, saya rasa Ki Hajar Dewantara apa namanya, paling paling relevan dan paling ideal untuk Indonesia hari ini, karena juga pemikiran beliau kan pemikiran keindonesiaan sekali ini kan, jadi lebih dapat diterima lah. Iya. Ya sih. Kemudian ini, kalau kita lihat nih, berarti tahapannya ini ya. Kalau pendidikan kritis itu kan, jadi intinya kita bisa merefleksikan, kan seperti itu, merefleksikan yang pada tujuan akhirnya kan seperti itu, sehingga impact-nya itu, kalau kita berbicara output ya, output yang hasil jangka pendek, outcome, impact. Nah, ini kan yang diharapkan impact yang itu ya, yang tadi bilang, memang perlu pendidikan itu ya, bisa gimana ya, pendidikan kita juga seperti yang warga kan, bahwasanya memang kecerdasan itu Keluarga lu keras sih. pas kerasa kesel kan? Udah. Masih. Iya. Udah enggak? Ya, udah. Apapun potensi dirinya, jadi memang harus ditumbuh kembangkan hingga tentu kalau menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sama manusia dan juga alam. Nah, artinya memang kita menangkap esensi bahwasannya di sini sebagai pendidik ya, tentunya kita harus berpikir kritis dalam melihat fenomena hari ini yang kita lihat dengan paradigma yang kritis, serta kemudian dapat kita evaluasi secara mendalam. Jadi jangan sampai kita posisinya itu hanya menjadikan sebagai trainer gitu kan, ataupun menjadi worker, tapi posisi thinker itu pun harus diisi kan, seperti itu. Kalau kita keluarin terus airnya di dalam bak nggak diisi kan, ya lama-lama habis. Kalau misalkan tanaman tidak disiram-siram pun lama-lama kering, layu, diambil mulut. Nah, kira-kira seperti itu. Ini mungkin sebelum kita tutup ya, kesimpulannya dari pendidikan kritis ini, Bu Heki. Kesimpulan dari pendidikan kritis adalah apa dia? Gue nggak mau menyimpulkan, Ji. Oh, jadi gini aja. Ya. Kesimpulan dari pendidikan kritis adalah pendidikan yang memerdekakan manusia. Bagaimana cara memerdekakannya? Yaitu dengan mencegah manusia itu menjadi bisu karena ketidaktahuan. Bagi kita yang sadar, kita harus coba membangunkan mereka yang sedang duduk dan ajak lari mereka yang sedang berdiri, sehingga mereka bisa memahami bahwa mereka tidak sadar, dan kita akan menciptakan sebuah gerakan kolektivitas agar kesadaran ini tumbuh di mana-mana sebagai bangsa, sehingga kita bisa mensejahterakan bagi orang yang belum sejahtera. Itu aja sih. Siap. Kalimat penutupnya untuk literasi hari ini apa, Ki? Kalimat penutupnya, jadilah orang yang unfinished learning. Jadi jadilah orang yang bahwa belajar ini bukan hal yang sudah selesai. Jadi belajar ini akan terus dan terus. Jadi kita tidak boleh merasa cukup. Kita harus tetap menjadi orang yang tidak tahu, karena dengan tidak tahu kita akan mencari tahu. Itu aja sih.
Tapi ini yang disebutkan Eki ini metode Socrates nih kalau teman-teman mau tahu nih.